Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Ilham Hidayat, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Angkatan ke-19 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Hai semuanya, kali ini saya akan memaparkan tentang laporan mengenai anak cerebral palsy dengan kelainan bicara. Tanpa basa-basi, yuk kita mulai. Observasi dilakukan kepada seorang anak perempuan yang berinisial F yang mengalami cerebral palsy pada kaki kanannya. Anak ini memiliki saudari kembar yang menurut perkataan orang tuanya, saudari kembar ini dilahirkan secara prematur, tepatnya 2,5 bulan lebih awal, di mana salah satu saudarinya menunjukkan perubahan tetapi tidak untuk anak ini yang ternyata mengidap penyakit periventricular leukomalacia atau PVL, yakni salah satu jenis kerusakan otak yang dapat menyebabkan cerebral palsy. Selain mengalami hambatan dalam pergerakan motorik pada kaki kanannya, anak ini juga mengalami hambatan atau kelainan bicara. Namun ajaibnya, berdasarkan penuturan orang tuanya, anak ini cenderung lebih suka meniru aktivitas saudari kembarnya, sehingga secara tidak langsung, anak ini mengalami perkembangan dan belajar sesuai dengan apa yang ia tiru dari saudari kembarnya tersebut. Berfokus pada keterhambatan bicara yang terjadi, maka beberapa asesmen dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang keterlambatan bicara yang terjadi pada anak ini. Jadi, asesmen pertama yaitu asesmen oral peripheral mechanism examination menunjukkan hasil bahwa keterlambatan bicara yang terjadi sebagian besar tidak dipengaruhi oleh bentuk organ bicara, mengingat anak ini cukup mampu meniru perilaku dari saudari kembarnya. Hanya saja kekuatan bicara menjadi alasan keterlambatan bicara yang terjadi, seperti artikulasi yang tidak jelas dan juga pergerakan organ bicara yang terkesan lambat. Yang kedua yaitu asesmen profil pengucapan. Dari hal ini menunjukkan hasil bahwa keterhambatan bicara berupa artikulasi yang tidak jelas. Hal ini terkait dengan ketidakmampuan organ bicara untuk membentuk pengucapan vokal dan konsonan dengan jelas, sehingga ucapan seringkali tidak dimengerti. Asesmen yang ketiga yaitu asesmen kemampuan bahasa dan bicara baik reseptif maupun ekspresif. Untuk bahasa ekspresif tidak menunjukkan keterhambatan yang cukup besar dengan melihat kemampuan meniru anak ini termasuk kemampuan meniru ekspresi dari saudari kembarnya. Hanya saja untuk bahasa reseptif menunjukkan keterhambatan yang sebenarnya tidak terlalu besar, namun tetap terlihat ia mengalami keterhambatan di mana responnya tampak sedikit lambat. Meski demikian, kemampuan bahasa reseptif ini masih terbatas dengan aktivitas peniruan yang seringkali masih dilakukan kepada saudari kembarnya. Nah, ini adalah profil anak. Jadi ada nama yakni inisial F, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 4 Februari 2010, nama orang tua, nama ayah inisial G, nama ibu inisial H, jumlah saudara yakni 1 saudara kembarnya itu sendiri, hambatan yang dialami cerebral palsy, lalu kondisi yakni anak mengalami kekakuan pada kaki kanannya sehingga sulit belajar berjalan. Terkait dengan kemampuan bicara yang dimiliki, berdasarkan asesmen yang dilakukan, ditemukan bahwa anak mengalami keterlambatan bicara seperti artikulasi yang tidak jelas, pengucapan yang kaku, serta bahasa reseptif yang sedikit lambat. Hal ini karena kekakuan organ bicara dalam memproduksi pengucapan vokal maupun konsonan, serta kemampuan otak sehingga ucapan yang keluar menjadi tidak jelas atau terkesan lambat. Masuk pada pembahasan pelaksanaan terapi bicara. Terapi bicara yang dilakukan berfokus pada terapi artikulasi, yakni latihan pengucapan atau titik kontak pengucapan. Jadi, alat dan bahan yang digunakan dalam terapi ini yang pertama ada balon, yang kedua lilin, yang ketiga kartu kata, yang keempat senter, kelima cermin, dan keenam speech trainer. Metode yang dapat digunakan dapat berupa metode imitasi atau peniruan, metode visual,
metode auditif, dan juga metode motokinestetik. Pelaksanaannya yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu terapis memberikan latihan tiup pada anak untuk melatih daya nafas maupun otot perutnya. Latihan ini dapat menggunakan lilin dan juga balon. Terapis dapat mengecek kondisi mulut anak dengan menggunakan senter untuk mengetahui apakah ada gangguan dengan bentuk, warna, atau tidak. Selanjutnya, terapis dapat menerapkan metode visual dengan menggunakan cermin, di mana terapis meminta anak menyebutkan kata, baik vokal atau konsonan dengan menghadap cermin. Lalu, anak bisa melihat sendiri letak kesalahannya dan diarahkan oleh terapis. Agar lebih membantu, terapis juga dapat menggunakan metode imitasi atau peniruan, di mana anak meniru ucapan atau bunyi suara, misal meniru suara sapi, mo, atau kucing, meong. Metode imitasi ini dilakukan agar anak bisa lebih mudah memahami maksud terapis, dan ini juga melihat kebiasaan anak yang cenderung suka meniru tindakan saudari kembarnya sendiri. Selanjutnya ada metode motokinestetik, yakni metode yang berfokus pada latihan artikulasi. Metode ini dapat menggunakan kartu kata yang berisi beberapa kata yang dapat diikuti oleh anak. Di sini terapis menunjukkan kartu kata dan menunjukkan pelafalan vokal atau fonem dengan benar, sehingga anak akan ikut melafalkan dengan artikulasi yang menjadi titik utama dari perhatian terapis, apakah jelas atau tidak. Untuk menguji kemampuan bahasa anak melalui terapi yang diberikan, maka dapat menggunakan speech trainer, di mana anak dapat mendengar sendiri apa yang diucapkannya sehingga anak mengetahui letak kesalahannya sendiri dan memperbaikinya. Tentu ini dilakukan sesuai arahan dan petunjuk terapis. Nah, itu tadi pemaparan saya tentang laporan mengenai anak cerebral palsy dengan kelainan bicara. Jadi, mungkin sampai sini saja video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.